Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Okta Puryanti dari Akuntansi KS2 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa komprehensif PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang pertama, kita mengidentifikasi visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan farmasi, obat herbal, makanan minuman kesehatan, kosmetik dan pengolahan bahan baku herbal yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan untuk visinya yaitu yang pertama mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian. Yang kedua mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan obatan herbal. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengolah perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Untuk analisis visi dan misinya terdapat 4 pertanyaan dalam analisis visi. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, kemampuan mengolah bahan baku. Dan yang terakhir, kualitas produk. Sedangkan terdapat 7 pertanyaan dalam analisis misi. Yang pertama, terus berinovasi. Yang kedua, bekerja sama dengan berbagai bidang. Yang ketiga, mengutamakan kesehatan masyarakat. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, perhatian dan keberlangsungan perusahaan. Yang keenam, konsep diri. Dan yang terakhir, memperhatikan lingkungan. Untuk analisis SWOT-nya, 1. Strength. Yang pertama, mereknya dan produk sudah terkenal dan harganya juga terjangkau untuk masyarakat. Adanya inovasi menambah variasi produk, kemasannya juga praktis, memiliki sumber daya manusia yang handal, dan jangkauan pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia. Untuk weakness-nya, yang pertama, terlalu banyak produk yang dihasilkan. Yang kedua, salah satu produk Sido Muncul masih menggunakan bahan baku yang membahayakan, yaitu dalam produk Kukubima terdapat kandungan aspartam, di mana akan berdampak meracuni darah jika diminum terus-menerus. Dan yang terakhir, belum ada label halal dari MUI. Untuk opportunity, yang pertama, kebanyakan masyarakat Indonesia menyukai obat herbal. Yang kedua, sedikit obat-obatan herbal pada zaman sekarang. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan untuk memproduksi obat herbal gampang ditemukan di Indonesia. Dan yang terakhir, tidak semua masyarakat menyukai jamu, jadi ada kemungkinan untuk membuat obat yang dioleskan. Untuk treat, yang pertama ada pesaing dengan produk yang sama, contohnya antangin. Yang kedua, mudahnya diperoleh bahan baku, munculnya jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia, kemungkinan dengan harga yang sedikit lebih rendah. Dan yang terakhir, adanya pesaing yang belum terlihat. Untuk SWOT matrix-nya, untuk strength, yaitu kemampuan perusahaan memberikan harga terjangkau dan manfaat yang bagus untuk kesehatan. Untuk weakness-nya, perusahaan terlalu banyak membuat produk sehingga kurang maksimal dalam produk, dan produk banyak yang mungkin tidak dikenal, hanya tolak angin untuk meredakan masuk angin, padahal masih ada banyak produk lagi yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul. Untuk opportunity,
Banyaknya masyarakat yang masih menyukai pengobatan herbal, dan pada zaman sekarang banyak obat-obatan kimia. Untuk treatnya, ada pesaing yang belum terlihat dan mudahnya mendapatkan bahan baku. Dari sini terbentuklah strategi yang akan ditentukan. Untuk rekomendasi strategi jangka panjang, yang pertama tetap mempertahankan kualitas produk dan membuat produk yang lebih menyesuaikan selera konsumen, seperti tidak hanya obat yang bisa dimakan atau diminum, tapi kalau bisa yang bisa dioles. Untuk implementasi strategi tahunan, lebih keras dalam mempromosikan produk-produk beserta kegunaannya. Jadi memperbanyak promosi aja untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan. Yang kedua, melakukan survei di lapangan dan menampung saran penjual maupun pembeli untuk menambah inovasi perusahaan dalam menciptakan produk. Untuk departemen yang terlibat, yaitu departemen pemasaran. Di sini perannya sangat penting sekali, karena marketing adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan ya. Dan yang kedua, departemen HRD. Di sini tugasnya untuk memonitor kehadiran karyawan mulai dari jam datang sampai jam pulang. Mengembangkan kualitas karyawan dengan memberikan training dan mengatur ruang lingkup pekerja, baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau di luar pekerjaan itu sendiri. Untuk purchasing atau pembelian, yaitu tugasnya mencari pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan dari perusahaan, mengatur administrasi pembelian dan pengorderan barang. Jadi semua bahan baku yang akan dibeli, bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan, nantinya bagian atau departemen purchasing yang melakukan tugasnya. Untuk production, tugasnya yaitu mengatur kebutuhan operator mesin yang digunakan untuk mengolah barang, menciptakan suatu produk yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan meminimalisir barang reject dari hasil produksi. Untuk departemen QA, yaitu tugasnya melakukan tes quality produk untuk mengetahui tingkat kualitas atas produk yang telah dihasilkan oleh bagian atau departemen production. Mengambil sampel produk yang dihasilkan dari departemen production itu sendiri. Untuk departemen accounting, yaitu tugasnya mengatur administrasi keuangan dalam perusahaan, membuat laporan keuangan mulai dari laporan neraca hingga laba rugi, menyusun pembukuan mengenai segala aktivitas keuangan di dalam perusahaan, dan membuat anggaran pendapatan dan beban secara berkala atau secara periodik pembukuan. Untuk departemen warehouse, yaitu tugasnya melakukan koordinasi pengiriman barang hasil produksi ke semua pelanggan, melakukan koordinasi penerimaan barang hasil pembelian dari pemasok, mengatur pengemasan barang yang akan dijual ke pelanggan, menyimpan barang hasil produksi yang belum bisa dikirim kepada pelanggan, melakukan pembukuan jumlah barang yang keluar dan masuk dalam gudang serta stok yang tersedia, dan mengatur dan menyimpan produk yang siap dipasarkan. Untuk departemen IT, yaitu melakukan perawatan sistem jaringan dan komputerisasi baik software maupun hardware,
setup dan programming terhadap sistem jaringan dan komputerisasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, departemen IT lah yang bertanggung jawab. Untuk GA, yaitu General Affairs, tugasnya itu menciptakan kenyamanan dan keamanan di dalam lingkungan perusahaan. Jadi safety number one. Untuk target waktu pencapaiannya, mohon maaf, untuk biaya yang diperlukan, ini saya melihat dari laporan keuangan PT Sido Muncul. Biaya promosinya kurang lebih sekitar 280 miliar. Sedangkan untuk biaya operasionalnya, saya lihat di laporan laba rugi, beban-bebannya nanti saya jumlahkan. Beban semua biaya produksi dan operasional itu nanti ketemunya 617,3 miliar. Untuk target waktu pencapaian, ditargetkan sebelum melakukan pencatatan akhir tahun penjualan sudah harus mencapai target. Untuk laba yang harus didapatkan harus lebih banyak daripada laba tahun lalu. Jadi ditargetkan tidak boleh turun dari tahun sebelumnya. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya untuk PT Sido Muncul ini. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.